Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Aditya Putra, NPM saya 1810 6310 70 020. Saya dari kelas PJKR 5D. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen sistem dan administrasi olahraga. Yang pertama itu ada apakah itu manajemen? Menurut Dubb dan Merck 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Istilah manajemen didapat dari kata dalam bahasa Perancis manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati, dan juga dari kata dalam bahasa Italia maneggiare, yang berarti mengendalikan. Istilah tersebut sering digunakan pada sistem pelatihan kuda, dan lambat laun dipakai untuk operasi militer dalam peperangan dan perorganisasian kembali militer yang berhubungan dengan pengembalian atau kontrol. Sementara manajemen menunjukkan proses yang sedang berlangsung di mana manajer melakukan kreativitas, terjun langsung, perawatan, operasional, dan melakukan kerja atau pelayanan kepada organisasi melalui koordinasi dan usaha yang kooperatif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih baik. 2. Apakah manajer itu? Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Manajer dapat juga merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatihan olahraga, direktur olahraga, komisaris liga, dan lain sebagainya. 3. Mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasan dan motivasi seseorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya. Seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness. Kenyataannya bahwa seorang manajer atau seseorang yang dalam posisi manajer mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan atau gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lainnya di organisasi tersebut. Ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi beberapa orang. Kekuasaan dan power mungkin bisa menjadi alasan lainnya bagi seseorang untuk duduk menjadi manajer. Kemudian ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 2. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif di organisasi oleh fungsi. 3. Manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. 4. Koordinasi dan kerjasama antara berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. 5. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. 6. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. 7. Tugas dan hak personil. 8. Otoritas padan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus dijelaskan, ditarik. 9. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Kemudian ada menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Grafik ini jelas menggambarkan susunan manajemen sebuah organisasi dan posisi kunci dan fungsi manajemen mereka. Peterson, Plowman, dan Trick 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk pengembangan bagian organisasi. Yang nomor 1 itu ada mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Yang ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Yang keenam, evaluasi desain terakhir dan penguasaan tenaga yang bekerja dalam organisasi unit fungsional yang sesuai. Kemudian,
Garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Sebagai contoh, seorang direktur senior associate olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur dan pada gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Kemudian ada struktur dan organisasi formal dan informal. Pertama, permintaan teori organisasi dan struktur harus ada kebutuhan bagi suatu organisasi dan kedua organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Tugas ini dapat dilakukan juga melalui organisasi baik formal maupun informal. Yang pertama ada organisasi formal. Sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan. Bersama dengan hierarki, tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Kemudian yang kedua ada organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa adanya banyak hubungan yang dapat digambarkan dalam berorganisasi. Dengan kata lain, hal-hal yang dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik. Kemudian yang terakhir ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA atau SMK, sekolah tinggi, dan universitas. Selanjutnya ada administrasi olahraga. Pengertian administrasi. Untuk memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi, tidak lepas dari asal-usul kata administrasi itu sendiri. Sebagaimana bahasa sebelumnya yakini, kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, Lembaga Administrasi Negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam bentuk pengertian sempit dan administrasi dalam bentuk pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksud ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work seperti tulis-menulis, pengetikan, surat-menyurat termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan menjadi 3 sudut, yaitu proses, fungsi, dan tugas, dan kepranataan. Di dalam administrasi juga ada motivasi untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik, dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Karakteristik dari sebuah motivasi kerja itu antara lain kemampuan seseorang dalam meningkatkan pelayanan. Kedua, manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kinerja. Ketiga, motivasi dari atas yang membutuhkan semangat. Keempat, fokus pada mempromosikan sikap positif. Kelima, menurut Maslow, motivasi manusia sebagai suatu hierarki 5 kebutuhan yaitu psikologi, rasa aman, rasa memiliki, penghargaan, aktualisasi. Kemudian pada saat ini, administrasi telah berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Definisi administrasi terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur-unsur 1. Adanya orang-orang, 2. Adanya pedoman atau petunjuk, 3. Adanya kegiatan-kegiatan, 4. Adanya kerjasama, 5. Adanya rasionalitas, 6. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.